Perkenalkan, saya Muhammad Agus Hardiansyah, dosen pendidikan sosiologi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah kajian kurikulum sosiologi. Video ini dibuat sebagai pemenuhan komponen pengajaran sebagai prasyarat PDPKUPT. Mata kuliah kajian kurikulum sosiologi merupakan mata kuliah wajib di jurusan pendidikan sosiologi. Diberikan kepada mahasiswa semester 6. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa perlu mengikuti mata kuliah pendahuluan seperti kurikulum dan pembelajaran, serta sosiologi kurikulum. Saya akan menyampaikan subkomponen DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. MK ini atau mata kuliah ini terdiri dari dua SKS tanpa praktikum. Adapun yang menjadi fokus kajian diantaranya mencakup satu, menelaah kurikulum Merdeka Belajar, dua, menelaah materi sosiologi SMA, tiga, menelaah fase-fase dalam pembelajaran sosiologi, empat, menelaah asesmen diagnostik dalam pembelajaran sosiologi, 5. Menelaah materi sosiologi dan mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila. 6. Merancang perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil kajian silabus bidang studi sosiologi yang mencakup indikator, materi, strategi pembelajaran, penilaian, dan media dan sumber belajar, baik mengacu pada kurikulum 2006, kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, serta mengkaji buku teks sosiologi SMA kelas 10, 11, dan 12. Nah, s- kemampuan yang diharapkan adalah kemampuan bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian, diharapkan menguasai konsep teoritis pendidikan dan sosiologi, serta aplikasinya dalam analisis sosial, lokal, dan global terkini. Kemudian, mahasiswa mampu mengkaji, mendesain, dan mengevaluasi pembelajaran sosiologi di tingkat SMA atau MA yang inovatif, kontekstual, dan bermakna. Dan mahasiswa mampu melakukan analisis sosial dalam tema-tema sosiologi serta memberikan solusi aplikatif atas permasalahan pendidikan maupun sosial dengan perspektif sosiologi. Mahasiswa mampu menganalisis kurikulum dan kajian buku teks sosiologi tingkat SMA maupun MA. Dan dalam mata kuliah ini disusun selaras dengan CPL program studi sebagai berikut. Pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, baik secara sinkronus dan asinkronus melalui berbagai metode yang bersifat aktif dan partisipatif. Di antara lain, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab interaktif, studi kasus. Nah, output dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami kurikulum sosiologi SMA atau MA, mengkaji, mendesain, dan mengevaluasi pembelajaran sosiologi di tingkat SMA atau MA yang inovatif, kontekstual, dan bermakna, dan mampu melakukan analisis kurikulum dan kajian buku teks sosiologi tingkat SMA. Menyusun dan mempresentasikan proyek kajian kurikulum sosiologi berupa video atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam bentuk video ataupun media pembelajaran. Adapun bentuk output akhir dari mata kuliah ini adalah laporan proyek berupa video ataupun media pembelajaran, kemudian mahasiswa akan mempresentasikan proyek mereka pada ujian akhir yang telah mereka pilih. Demikian paparan mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama
pada mata kuliah kajian kurikulum sosiologi. Nah, mata kuliah ini akan berlangsung selama sebanyak 2 SKS, dan saya harap perjalanan kita untuk 16 minggu ke depan dapat berjalan dengan lancar. Saya mohon kerjasama rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, sebelum kita mulai, saya minta tolong untuk KM-nya pimpin doa dulu, silakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Coba saya mau minta tolong Arifatin deh, coba tolong bacakan. Baik, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada kata kunci. Kalau saya mengajar atau saya belajar, itu saya selalu suka mempelajari kata kuncinya, gitu. Apa sih yang menjadi kunci di dalam sebuah paragraf? Nah, di sini kurikulum tersendiri ada kata kuncinya, yakni rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, ada tujuannya, ada isi, ada bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk gitu ya. Jadi kita membuat kurikulum ada tujuannya dulu yang pertama, kemudian ada isinya, bahan pelajaran atau kita bisa em, gunakan berbagai sumber seperti buku teks, kemudian artikel ilmiah dan lain sebagainya. Nah, kemudian sudah ada tujuan, isi, dan bahan pelajarannya, kita gunakan caranya yang menyampaikan ada metode-metode dan model-model pembelajaran yang sesuai, yang kita lihat apa sih yang sesuai dengan keadaan kelasnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dari Sisdiknas. Nah, kita coba nih lihat apa sih yang em, menurut para ahli mengenai kurikulum seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum oleh para ahli? Nah, coba kita lihat di sini. Saya mencari atau akan menampilkan beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Oke. Nah, ada satu tokoh dari Amerika Serikat namanya John Dewey. Nah, John Dewey ini adalah salah satu tokoh pendidikan yang progresif. Tahu nggak kira-kira progresif itu apa? Apa yang dimaksud dengan progresif, teman-teman? Progres, dari kata progres. Iya, Berkembang, perkembangan. oke. Iya, terima kasih. Uyun tadi gimana? Iya Pak, baik. Terima kasih izin menjawab. Kalau menurut saya progresif itu adalah suatu orientasi untuk kemajuan, Pak. Jadi adanya Oke, suatu kemajuan dalam tindakan tersebut. oke. Yang katanya maju, ada progresnya gitu, kemajuan. Nah, zaman dulu itu, atau mungkin sampai sekarang ya, masih ada pendidikan itu yang guru atau dosennya memberikan bacaan, kemudian ditanya jawab, dan ujian gitu. Itu udah yang pendidikan dari awal mulanya itu seperti itu, di mana siswa harus diam, mendengarkan dengan baik, kemudian em, mengcopy atau hanya mengikuti apa kata guru. Nah, John Dewey itu nggak mau seperti itu gitu. Nah, John Dewey itu, ini saya coba bantu terjemahkan ya. Nah, John Dewey itu melihat kurikulum adalah rekonstruksi atau pe- membangun secara pengalaman yang berkelanjutan seperti itu. Nah, menjembatani the child's present interaction with the organized knowledge of study. Bagaimana menjembatani keadaan anak dengan pengetahuan yang didapatkannya pada pelajaran. Jadi tidak hanya
eh, membaca, kemudian mengetahui sesuatu, tapi mungkin pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa atau siswi tersebut gitu. Nah, John Dewey menekankan bahwa kurikulum itu harus relevan atau relate ya, kata anak zaman sekarang relate dengan kehidupan siswa. Nah, mempromosikan learning by doing, belajar dengan melakukan, dan mengembangkan practical life skill. Dan pelajaran itu juga diusahakan mengembangkan kemampuan hidup siswa gitu. Seperti misalnya di mata pelajaran sosiologi, kita belajar tentang interaksi, belajar tentang konflik seperti itu. Tapi apakah hal tersebut gunanya hanya untuk dihafal, lalu dijadikan bahan untuk ujian dan anak mendapatkan nilai bagus? Apakah hanya seperti itu? Nah, coba kita gunakan eh, pelajaran sosiologi sebagai salah satu media promosi juga agar siswa-siswi tidak terjun atau tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang eh, menjadi salah satu eh, kenakalan remaja seperti tawuran dan sebagainya gitu. Jadi kayak kita gunakan mata pelajaran sosiologi ini sebagai salah satu media untuk kampanye juga, media untuk dakwah seperti itu. Nah, Dewey, pendekatan Dewey ini, si Dewey mengintegrasikan pengalaman belajar. Okay, making them interdisciplinary and connected to the child social and community context. Nah, menggabungkan berbagai macam mata pelajaran dan menyambungkan dalam konteks sosial dan komunitas siswa-siswi tersebut gitu. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu nyambung juga dengan apa yang dialaminya sebagai seorang individu gitu. Oke, itu menurut John Dewey. Nah, selanjutnya ini ada menurut Saylor and Alexander. Nah, menurut Saylor and Alexander, kurikulum itu em, diartikan sebagai sebuah rencana untuk menyediakan kesempatan belajar agar mencapai tujuan dari pendidikan yang lebih luas dan specific objectives for a divine population dan memiliki tujuan yang spesifik untuk masyarakat seperti itu. Mereka melihat pengembangan kurikulum as a process involving four key stages. Pengembangan kurikulum itu em, harus melingkupi atau mencakup proses dari 4 tahapan. Nah, adapun 4 tahapannya adalah pertama, kita menentukan dulu tadi tujuannya yang kayak yang kata undang-undang tadi tujuannya, kemudian merancang kurikulum, kemudian mengimplementasikannya melalui instruksi, kemudian dievaluasi outcome-nya atau hasilnya seperti itu. Nah, model ini menekankan pada pendekatan yang terstruktur pada perencanaan kurikulum, while also allowing for flexibility for teacher. Namun juga mengizinkan fleksibilitas untuk gurunya karena kita sebagai guru, kalian sebagai calon guru itu bisa saja kita merencanakan udah bagus nih A sampai Z. Wah, pertama masuk kelas, kemudian dari RPP-nya sudah rapi, namun ketika kita masuk kelas, keadaan berubah. Ternyata rancangan yang kita buat ini tidak sesuai dengan keadaan kelasnya, karena mungkin kita baru dan lain sebagainya. Dalam hitungan detik, kita diuji kreativitasnya untuk mengubah rencana yang sudah kita buat. Nah, menurut saya, itu adalah salah satu tantangan dari seorang guru seperti itu. Nah, nah tadi kan ada dua pengertian nih eh, dari kurikulum menurut ahli ya dan menurut undang-undang. Nah, saya mau tanya sama teman-teman sekalian, kira-kira menurut kalian sendiri kurikulum itu apa sih?
gitu. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk berinteraksi di Slido. Saya ini ada Slido. Saya ingin kalian menjawab mengenai apa sih yang dimaksud dengan kurikulum menurut kalian seperti itu. Eh, Oke, coba teman-teman buka slido.com, kemudian masukin kodenya yang muncul di sini. 4098158. Tuh. Saya akan kasih waktu sekitar 2 menit untuk em, menjawab. Oke, silakan. Formatnya saya sarankan kepada kalian boleh langsung nama ya. Tadi boleh nama ataupun langsung anonymous tanpa nama gitu. Oke, terima kasih. Sudah ada satu yang menjawab. Oke, coba saya ingin mengajak ini jawaban siapa yang pertama ini ya? Saya, Pak, Oke, coba Uyun, saya ingin tanya, siapa sih yang bertugas untuk em, membuat kurikulum, Uyun? Menteri Pendidikan, Pak, kalau untuk kurikulum keseluruhan. Oke, kalau untuk, baik, terima kasih jawabannya. Untuk kurikulum sosiologi sendiri, siapa yang membuatnya kurikulum? Izin menjawab ya, Pak. Mohon Iya, maaf jika salah. Mungkin untuk kurikulum sosiologi sendiri, itu tuh dari kurikulum utama dulu, Pak, yang dari Menteri Pendidikan. Setelah itu baru dikaji di sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan siswa, Pak, oleh guru sosiologi itu sendiri. oke. Menurut pengalaman Uyun sendiri ketika SMA, ada nggak sih gurunya membuat kurikulum sosiologi atau merancang kurikulum sosiologi yang sesuai dengan keadaan sekolah atau lingkungan Uyun seperti itu? Iya, Pak. Jadi guru saya sendiri itu waktu SMA, beliau tuh bukan apa sih Pak disebutnya kayak mengembangkan kurikulum dari kurikulum pusat itu sesuai dengan keadaan siswa, Pak, agar siswa sendiri itu paham terkait apa yang disampaikan dan tujuan pembelajarannya pun tercapai. Seperti itu, Pak. Oke, gimana contohnya yang sesuai dengan keadaan siswanya itu, Uyun? Ya, Pak, jadi guru itu ketika mengajar menggunakan metode yang memang dibutuhkan oleh siswa, Pak. Seperti siswa SMA di saya itu, Pak, emang mayoritas itu sering suka mendengarkan gitu, Pak. Jadi guru ini menggunakan metode ceramah. Tapi di kelas sebelah, di itu tuh mayoritasnya emang langsung bisa terjun secara langsung ke lapangan gitu, Pak. Jadi biasanya siswa itu diberi studi kasus atau guru itu menggunakan metode PBL seperti itu, Pak. Jadi melihat keadaan siswanya sendiri. Oke, nice. Terima kasih atas jawabannya. Oke, eh, ya, membedakan tadi kan ada bagaimana cara mengajarnya ya, em, cara mengajarkannya gitu. Dalam kegiatan pembelajaran, banyak yang bilang, ah, kenapa sih ceramah bosan? Padahal bisa jadi ceramah merupakan satu-satunya yang efektif untuk kelas tersebut seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga tidak serta-merta jika ada yang ceramah lalu kita bilang, ceramah membosankan. Tidak. Namun kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan siswanya. Oke, nah terima kasih. Em, oke, ini sudah banyak yang menjawab ya. Em, Kurikulum ialah rencana belajar yang dibuat oleh sekolah agar proses belajar lebih terarah yang bertujuan. Oke, saya mau tanya, eh ini siapa yang menjawab ya? Yang kurikulum ialah rencana belajar yang dibuat oleh sekolah. Saya Pak, Oke, coba tolong bacakan dan dijelaskan coba Fatia. oke. Kalau jawaban dari saya itu adalah kurikulum ialah rencana belajar yang dibuat oleh sekolah agar proses belajar lebih terarah yang bertujuan agar guru dan siswa mengetahui harus belajar seperti apa dan bagaimana cara belajarnya. Mungkin ini bisa lanjut ke penjelasan Uyun bahwa memang dari pihak Kementerian Pendidikan itu menetapkan bahwa adanya kurikulum seperti saat ini kurikulum merdeka seperti itu. Nah,
sekolah punya tujuan untuk membentuk kurikulum sendiri disesuaikan dengan keadaan sekolahnya. Misalnya ada sekolah yang memang inklusif seperti itu kan, kalau sekolah inklusif itu pasti harus disesuaikan dengan siswanya seperti apa. Jadi uh, selama 1 semester atau 1 tahun berjalannya kurikulum tersebut itu harus adanya evaluasi, terus kesesuaian dengan keadaan siswa. Seperti misalnya uh, sekolah itu sudah inklusif, berarti bagaimana caranya agar tidak ada apa ya, rasa yang berbeda gitu dari cara mengajar siswa yang seperti biasa dan juga siswa yang memang punya kecenderungan inklusif seperti itu. Terus juga disesuaikan dengan keadaan saat ini, misalnya teknologi, terus seperti kalau di sosiologi itu lebih ke turun lapangan. Mungkin seperti itu sih, Pak. Baik, sangat komprehensif penjelasannya. Terima kasih, Fatia. Nah, ini tadi Fatia menjelaskan sesuai dengan keadaannya gitu. Fatia juga menjelaskan mengenai teknologi seperti itu. Nah, kan kita akan em, ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan mata pelajaran sosiologi di Indonesia seperti itu. Nah, pada masa Orde Baru, pada kurikulum 1975 sampai 1994, sosiologi mulai diperkenalkan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SMA. Materi ini masih bersifat pengetahuan umum dengan pendekatan struktural fungsional yang sesuai dengan kebijakan pemerintah saat itu. Nah, kemudian fokusnya itu pada tatanan nilai sosial, nilai, dan norma untuk mendukung stabilitas nasional. Jadi bagaimana membuat Indonesia itu menjadi stabil dari masyarakatnya, dan masyarakat yang stabil itu akan mendukung pemerintahan yang stabil juga. Kita bisa bayangkan kalau masyarakatnya sering demo, sering misalnya mogok kerja, investor dan lain sebagainya itu akan melihat Indonesia adalah negara yang tidak aman, tidak stabil, sehingga mereka tidak akan datang ke Indonesia untuk misalnya berinvestasi ataupun bahkan untuk berwisata. Kayak misalnya kita tentu tidak akan bukan tidak akan, maksudnya kita cenderung untuk tidak mengunjungi negara-negara konflik karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Makanya tujuan dari sosiologi saat itu untuk mendukung stabilitas nasional. Nah, kemudian yang kedua, pada era reformasi di kurikulum 94 dan em, kurikulum 2004, yakni kurikulum berbasis kompetensi. Nah, sosiologi mulai diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri di jurusan IPS. Nah, kemudian materi lebih kritis, mencakup perubahan sosial, konflik, dan globalisasi. Kemudian pendekatannya lebih interaktif, tidak hanya hafalan. Nah, kemudian di kurikulum 2006 ini ada kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sosiologi semakin berkembang dengan pendekatan kontekstual. Siswa diajak menganalisis fenomena sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan multikulturalisme. Kemudian ada penelitian sederhana, observasi, wawancara, eh, itu mulai diperkenalkan tadi. Uyun dan Fatia juga mengatakan ada turun lapangan tadi ya. Oke. Nah, kemudian pada keempat ini kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Sosiologi menjadi mata pelajaran wajib di kelas 10 dan peminatan di kelas 11 dan 12 sampai 12. Fokus pada pendidikan karakter dengan nilai-nilai seperti toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial. Pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang ke berikutnya, materi mencakup fenomena kekinian seperti media sosial, cyberbullying, dan isu lingkungan. Kemudian kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang dan akan diganti lagi. Nah, itu sosiologi menjadi bagian dari ilmu pengetahuan sosial atau pemerintahan tersendiri di fase F, kelas 11 sampai 12. Pembelajaran berbasis proyek tadi Uyun mengatakan ada PBL untuk mengasah kemampuan analisis siswa. Materi lebih relevan dengan isu kontemporer seperti kesetaraan gender, digitalisasi, dan sustainable development atau pengembangan yang berkelanjutan.
dan guru didorong untuk menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan eksperimen sosial. Karena waktu pembelajaran sosiologi ya, kalau misalkan pendekatan saintifik ini, guru sosiologi ini memberikan studi kasus gitu Pak. Jadi bagaimana kayak misalnya ada permasalahan-permasalahan di masyarakat itu, nah untuk mungkin mengamati lebih tepatnya ke arah pengalaman juga sih. Jadi karena kondisi waktu itu tuh kan saya kan boarding ya Pak, jadi tidak bisa keluar melihat masyarakat yang ada di luar gitu. Jadi hanya di dalam. Jadi lebih gurunya ini menanyakan bagaimana pengalaman kalian ketika di rumah dan sebagainya. Terus eh, mungkin mengamati ini digantikan dari pengalaman itu. Terus dari menanya dan mengumpulkan informasi itu dari kita dikasih apa kesempatan gitu untuk eh, bertanya ataupun gurunya juga yang menanya gitu. Dan untuk mengumpulkan informasi kita juga sudah disediakan buku paket itu buku teks sosiologi atau yang K13 revisi kebetulan. Nah, itu diberikan media seperti itu untuk mengumpulkan informasi. Terus untuk mengasosiasi dan mengomunikasikan ini lebih tepatnya untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil dari kita diskusi gitu misalnya. Itu kalau buat pendekatan dari diri juga seperti itu kalau buat eh, pendekatan saintifiknya. Jadi dari kita juga dorong ataupun ke stimulus gitu untuk bisa berpendapat ataupun mengeluarkan eh, apa ya pertanyaan ataupun jawaban dari apa yang kita diskusikan. Seperti itu sih Pak pengalaman saya ingat saya sih waktu itu ketika belajar sosiologi dengan pendekatan saintifik ini gitu. Baik, terima kasih Arif Fatin atas penjelasannya. Menurut saya cukup jelas. Arif Fatin sudah menjelaskan atau membagikan mengenai pengalaman ketika mendapati kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran sosiologi. Nah, ini ada tadi beberapa perkembangannya ya dari tahun 1974 sampai kurikulum Merdeka. Seperti ini akan diganti lagi, kita akan lihat. Nah, apa sih komentarnya mengenai di pergantian kurikulum? Ya, menurut saya guru tetap harus fleksibel, tetap harus beradaptasi dengan perubahan. Jadi bagaimanapun perubahannya, kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan kurikulum pada saat itu gitu. Oke, nah saya mau tanya nih tentang ini kan teman-teman udah pernah menjadi siswa di SMA yang mendapatkan mata pelajaran sosiologi dan sekarang menjadi mahasiswa pendidikan sosiologi dan insya Allah akan menjadi guru atau dosen di pendidikan sosiologi. Saya baik. Nah, di sini ada dua pendapat mengenai mata pelajaran sosiologi SMA saat ini, yakni pembelajaran sosiologi di SMA saat ini mengalami banyak perkembangan, khususnya pada metode yang digunakan oleh guru di sekolah, banyak media dan strategi belajar terbarukan yang digunakan oleh guru sosiologi agar pembelajaran sosiologi semakin menarik dan bervariasi. Oke, bagus. Kemudian ada Dari minggu saya depan cukup, cukup, Mbak? Pak. Oke, baik. Jika cukup, nah untuk minggu depan kita akan em, mempelajari atau membahas mengenai tantangan bagi guru sosiologi seperti itu. Tuh, tadi sudah sempat dibahas juga apakah sosiologi ini hanya penting untuk nilai, hanya penting untuk ujian. Nah, bagaimana cara kita mendiskusikan mengenai tantangan-tantangan bagi guru sosiologi ini gitu. Nah, ini juga berfungsi bermanfaat ketika teman-teman nanti menjadi guru, kita tetap bisa beradaptasi, mampu untuk menjadi fleksibel dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Baik, jika cukup, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita akhiri, tolong KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Arifatin. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya.